Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al hani ya wahhab ya ghani. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berkumpul di dalam majelis taklim Dar Aisyah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari seorang Sayyidah Aisyah, yang insyaallah juga ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, ilmu yang dapat membawa kepada kita bekal sehingga saat kita nanti dihisab, Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab-hisab kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala tuntun dan bimbing kita menuju jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ada suatu rasa yang tidak pernah bisa lepas dari setiap manusia, yaitu rasa sakit, baik sakit di dalam hati maupun sakit di dalam jasmani kita. Ada rohani yang terasa sakit, ada jasmani yang terasa sakit. Orang yang sakit tubuhnya saat dia wafat selesai, sudah habis urusannya. Adapun orang yang sakit rohaninya, maka saat dia wafat belum tentu itu semua usai. Kenapa? Karena yang namanya sakit rohani itu berkenaan dengan penyakit hati. Dan terkadang rasa sakit yang masuk ke dalam hati kita ini mungkin cacian orang, mungkin hinaan orang, mungkin sindiran orang, mungkin juga singgungan orang. Itu bisa menjadi dua hal. Ada orang yang dengan rasa sakit itu bisa semakin benar, semakin baik, semakin berubah, semakin nunjukin bahwa dirinya tidak betul seperti apa yang dikatakan orang-orang. Tapi justru ada orang yang kalau hatinya sakit karena dihina, dicibir, disindir, dia jadi apa? Dia jadi makin buruk, makin nunjukin perangai buruknya. Ada orang ngatain kamu tuh jahat, makin jahat dia. Ada orang dikatain kamu tuh judes, makin judes dia. Ada orang yang diberikan kata-kata yang gak buruk terhadap dirinya, bukan berubah, bukannya dia makin baik, tetapi dia makin apa? Makin jadi dia. Emangnya kalau saya judes kenapa? Nah, emangnya kalau saya jutek kenapa? Waduh, kalau yang begini ini kan serem. Orang-orang yang begini, ini dia. Ada yang mengatakan terkadang rasa sakit yang datang di dalam hati kita itu bisa jadi sebuah kafaratudz dzunub, yaitu apa? Sebagai pengikis dosa, tapi bisa jadi sebagai penebal dosa. Adapun kata-kata ataupun hal-hal yang menyakitkan hati kita yang menjadi sebagai pengikis dosa, saat semua datang masuk ke dalam hati kita, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang ikhlas, kemudian kita menjadi orang yang berusaha menunjukkan bahwa kata-kata orang itu nggak ada yang benar. Dengan apa? Dia tetap istiqomah, dengan menjaga lisan dan lain sebagainya. Lambat laun tuh omongan orang hilang, akhlak dia tetap terpelihara.
Karena kan orang boleh ngomongin hari ini, besok belum tentu ngomongin, betul apa enggak? Karena kan nggak selamanya diomongin, nggak selamanya dikatain, nggak selamanya dicibir gitu kan. Tetapi kalau dia tetap mempertahankan akhlaknya, omongannya nanti habis, akhlaknya tetap ada, dosanya digugurin sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang mendapatkan perlakuan yang sama tapi nggak terima, dia nyap-nyap, dia ngamuk, berusaha membantah, berusaha menghina orang itu kembali, berusaha mencari pembenaran, ikut ngomongin orang dan seterusnya. Apakah itu menjadi kafaratul dzunub? La ilaha illallah demi Allah. Kita hari ini ketemu sama orang-orang yang lagi duduk, dia ceritanya diomongin orang atau dia lagi difitnah, lagi dizalimin, tapi jadi pembincangan antara satu sama lain. Iya, oh si itu emang jahat orangnya, oh si itu emang nggak bener orangnya, oh si itu emang begini, ente yang sabar ya, biar Allah yang balas. Jadi perbincangan, kamu kira itu kafarat dzunub? Kamu kira itu bisa ngikis dosa? Enggak, demi Allah. Itu yang ada nambah dosa. Tapi kita ngerasa kalau kita terus zalimin, padahal kita orang yang zalim juga. Padahal kita yang sama-sama zalim. Kenapa? Justru momen di saat adanya orang melukai perasaan kita bisa menjadi pengikis dosa, tapi berganti, bukan jadi pengikis dosa tapi malah menjadi penebal dosa. Disebabkan apa? Diri kita yang gak bisa sabar, diri kita yang gak tahan sama rasa sakit, diri kita yang gak terima disakitin, diri kita yang gak terima disinggung dan lain sebagainya. Ini menjadi tolak ukur pelajaran. Kadang-kadang banyak orang tertipu, dikira dia punya banyak amal, tetapi sejatinya nggak ada amal. Ada orang yang tertipu, dikira dia nggak punya dosa, ternyata dosanya banyak. Kan gitu. Ada orang merasa terzolimi, ternyata dia lupa bahwa dia pun pelaku zolim. Ada orang bilang dia difitnah, ternyata mulutnya juga tidak lepas dari memfitnah orang lain. Makanya kita belajar gitu ya. Kita belajar dengan kita belajar di dalam majelis ilmu, kita sama-sama nyadar namanya sakit itu gak bisa dielakin. Sama seperti halnya kita gak bisa mengelakin rasa sakit dalam hati, gak bisa kita ngelakin rasa sakit dalam badan. Ibu bisa ngatur gak mau pusing selamanya, bisa ngatur gak mau flu selamanya, bisa ngatur gak mau sakit perut selamanya. Sesuatu yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mastiin kalau kita selamat dari yang namanya sakit. Sama halnya kita juga nggak bisa selamat dari omongan orang. Kita nggak bisa selamat dari cibiran orang. Kita nggak bisa selamat dari sindiran orang. Tetapi kita bisa selamat bagaimana menjaga diri kita dari mencibir orang. Kita bisa selamat bagaimana diri kita dari memfitnah orang. Kita bisa selamatkan diri kita dari apa? Dari menyakiti orang. Itu semua dengan apa? Dengan kita semakin terus belajar dan terus belajar, sama-sama saling memahami pentingnya kita belajar menuntut ilmu agar kita ini semakin menempa hati dan menempa diri kita. Ya, ditempa hatinya, ditempa dirinya. Sama kayak orang, kalau kita perhatiin hari ini banyak orang yang mau milih hidup sehat. Makannya nggak mau berantakan, takut jajan di luaran. Padahal kalau kita lihat, masya Allah, tabarakallah, zamannya kita dulu sekolah, saya masih kecil dulu sekolah, nggak ada pantangan jajan di sekolahan. Semua jajanan kita makan, betul apa enggak? Semua. Coba anak sekarang, orang tuanya batasin, jangan, itu nggak bagus, ini nggak boleh, itu kotor, jangan, itu jajanan jangan kita makan, beli yang lain aja. Kita banyak, dan begitu juga orang-orang dewasanya. Orang-orang dewasa lebih sadar, katanya pengen hidup sehat, nggak berani dia makan yang sembarangan, es-esan yang sembarangan, makanan-makanan yang sembarangan, sadar kepengen tubuhnya sehat. Dan alhamdulillah juga, makanya kenapa majelis taklim makin hari makin banyak, majelis ilmu jamaahnya makin hari makin banyak, ternyata yang sadar mau hatinya sehat juga banyak. Kan begitu ya. Alhamdulillah kita yang sadar pengen hati kita salim. Kenapa? Karena tubuh kita bisa sakit, ketemu Allah kita bisa nggak sakit lagi. Tapi masalahnya yang Allah cuman mau temuin, man atallaha biqalbin, Allah cuma mau ketemu sama orang yang hatinya paling selamat. Dan itulah kenapa kita berusaha berikhtiar di siang-siang, mungkin enakan tidur, enakan rebahan, enakan
Tetapi kita mau ngaji aja daripada di rumah bengong, pengennya taklim aja daripada, betul apa enggak? Oh iya nih Bapak, daripada di rumah aja mendingan ngaji yang dekat maupun mungkin yang rumahnya agak jarak jauh gitu ya, tapi mau datang. Alasannya apa sih? Enggak, kita pengen ngisi waktu. Karena insya Allah sadarnya orang sama hati ingin selamat lebih tinggi juga. Orang pengen makin hari makin terjaga lisannya, orang kepengen makin hari makin bisa menjaga hatinya, dan tentunya yang diharapkan adalah dosanya makin hari makin terkikis, bukan justru semakin menebal. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua ya Rabb kebersihan hati, kelapangan hati, dan kikisnya seluruh dosa, agar kita semua bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imamul Ghazali, yang mana beliau mengajarkan kepada kita bab demi bab daripada nasihatnya yang terus menyemangati kita untuk kita semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar di antara dunia dengan akhirat memang manalah sepatutnya yang perlu kita utamakan. Dan Imam Ghazali terus membimbing kita gimana caranya kita itu bisa mengedepankan akhirat ketimbang dengan dunia. Dan kita dididik, dibimbing apa saja sih perbuatan-perbuatan juga yang dijadikan oleh beliau sebagai nasihat kepada kita untuk kita bisa terapkan. Ini adalah nasihat orang baik, nasihat orang soleh, yang dengannya insya Allah kalau kita terapkan kita bisa tergolong menjadi orang-orang soleh. Maka Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, dengan nasihatnya selanjutnya, ayyuhal walad, duhai anakku, kata Imam Ghazali, ru'ya fi wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qala ya bunayya. Halaman berapa itu yang di kitab kuning? Halaman 18. Halaman 18. Ru'ya fi wasaya Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna ad-diku akyasa minka yunadi bil ashar wa anta naim. Walaqad ahsana man qal laqad hatafat fi junhil lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashigan lama sabagatni bil buka'il hamaimu az'umu anni haimun du sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Duhai anakku, kata Imam Al-Ghazali, saya melihat di beberapa catatan nasihat-nasihatnya Sayyidina Luqmanul Hakim. Kita sama-sama tahu bahwa Sayyidina Luqmanul Hakim ini sebagian berpendapat bahwa beliau adalah ulama, tokoh ahlu hikmah, tetapi sebagian lagi mengatakan Sayyidina Luqman adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Intinya mau dia nabi atau dia adalah seorang ahlu hikmah sekalipun, dia adalah sosok manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah catut namanya di dalam Al-Quran. Allah tuh di Al-Quran kan gak banyak nyatut nama ya. Ada beberapa aja nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala catut di dalam Al-Quran. Di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu namanya Sayyidina Luqmanul Hakim. Di mana banyak sekali wasiat-wasiat Sayyidina Luqman, hebatnya ya, luar biasanya. Nasihat-nasihatnya Sayyidina Luqman kepada anaknya sama Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti kan bukan sembarangan. Sayyidina Luqmanul Hakim ini adalah ahlu hikmah ya, yang mana kalau ngomong itu memang ngomongnya itu tutur katanya semua pesan kebaikan. Yang gak sama anak, yang gak sama orang gak ketemu gitu, ada aja pesan-pesan bijaknya Sayyidina Luqman. Terutama kepada anaknya. Ya bunayya, kalau kita nemu di dalam Al-Quran, pesannya Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah, inna syirki la zulmun azim. Dicatat sama Allah di Al-Quran. Artinya kalau kita temukan, subhanallah, ini kan bukan kata-katanya Allah, tapi ini kata-katanya Sayyidina Luqman. Tapi sama Allah dijadikan suatu firman turun ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan saat kita baca pesannya, di antara pesannya yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ya bunayya, nasihatnya Sayyidina Luqman, duhai anakku, la tusyrik billah,
Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah, karena yang namanya menyekutukan Allah la zulmun azim, dia adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Nasihatnya Sayyidina Luqman kepada anaknya tentang ketuhanan. Dalam ayat ini juga mengajarkan kita sebagai orang tua pentingnya mengajarkan yang namanya akidah kepada anak. Makanya kadang kita suka sedih ya Bu, ada orang tua punya akidahnya baik, bagus, toto anaknya berantakan, belangsakan, gak tahu akidahnya apa. Sholatnya kagak, males, padahal ibaratnya orang tuanya akidahnya jelas, ibadahnya jelas, tarikohnya jelas, anaknya nggak tahu akidahnya apa, tarikohnya apa, bahkan banyak yang menyimpang dari jalan ibu bapaknya atau jalan-jalan kakek moyangnya. Nah ini disebabkan apa? Kekurangan orang tua yang menerapkan akar ketuhanan, akar akidah kebenaran pada diri anak-anaknya. Makanya Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada saat di kota Hadramut itu banyak mulai masuk paham-paham yang menyesatkan, paham-paham yang mulai menyimpang dan mengganggu akidah anak-anak. Mereka datang ke Imamul Haddad minta, Bib, tolong dong gimana nih nyikapin paham-paham yang sesat sekarang ini. Ini mengancam akidah anak-anak kita, katanya orang-orang tua yang ada pada masa tersebut. Kita mesti bagaimana? Itu kan bentuk dari perhatiannya orang tua akan akidah anak-anaknya. Orang tuanya takut anaknya nyimpang nanti, takut anaknya salah jalan nanti, bukan cuma tentang dirinya, tapi dipikirin anaknya. Maka akhirnya Al-Habib Abdul Haddad bikinlah Ratibul Haddad. Dibuatkan Ratibul Haddad dengan niatan hisnul wal wiqayah, penjagaan untuk ngejagain akidahnya seseorang. Kata Imamul Haddad, baca itu biar apa? Biar dia punya hati terjaga akidahnya. Akhirnya ditulis sama Imamul Haddad, dikirim ke kota Syibam, diamalin pertama kali Ratibul Haddad itu di kota Syibam, dan kemudian diamalin di kota-kota lainnya, di kota Hadramut, di kota Tarim dan sebagainya. Untuk apa? Lalu menyebar luas buat ngejagain akidahnya. Dan ternyata alhamdulillah summa alhamdulillah itu Ratib Haddad nyampe ke kita, nyampe ke Indonesia. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Yang ngajarin siapa? Ibu bapak kita, orang tua kita, leluhur kita, njit-njit kita. Makan musolah-musolah yang diajarin sama kiai, guru, ajengan yang dulu belajar sama para habaib, belajar sama para masyayikh, diajarin Ratibul Haddad. Dikenalin Ratibul Haddad, sehingga Ratibul Haddad ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi negeri kita. Ada orang mau pergi haji, Ratibul Haddad. Ada orang lain, Ratibul Haddad. Masya Allah, tabarakallah. Tapi asal usulnya begitu. Asal usulnya buat apa? Buat ngejagain akidah. Nah kalau kita lihat orang dulu betul-betul ngewasiatin anak soal akidah. Wasiatnya bukan tentang ntar kalau ibu nggak ada, jangan lupa ya akur sama anak-anak. Itu rumah ntar buat si fulan, ntar buat nggak ada gitu. Wasiatnya bukan tentang dunia lagi, tapi wasiatnya udah tentang akidah, berkenaan dengan ketuhanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang tua mesti kembali sadar bahwa tentang keyakinan anak, akidahnya anak, penting orang tua itu juga mengambil andil. Bahkan anak-anak sekarang itu banyak dari mereka yang nggak paham asal usulnya, nggak paham kalau mereka itu dari keturunan orang-orang baik, dari kalangan kakek-kakeknya. Itu bisa disebabkan gara-gara apa? Orang tua yang nggak ngejelasin sama mereka. Pada saat orang tua goyang, dia punya akidahnya nggak jelas, wajar kalau anak generasi kemudiannya pun nggak punya kejelasan berkenaan dengan akidahnya. Makanya begitu masuk paham yang menyimpang. Sementara kalau dulu di zamannya Imamul Haddad, paham yang menyimpang katakan cuma satu. Lah kalau sekarang ada ateis, ada liberal, ada macam-macam luar biasa. Gimana mau ninggalin Ratibul Haddad? Baik-baik gitu. Nah, itu kan pesannya. Kita dulu punya orang tua, punya njit bilang, ingat ya, tiap hari nggak boleh ninggalin Ratibul Haddad. Dipesenin gitu.
diwanti-wanti jangan ninggalin ratib hadat. Itu wasiat lebih berharga daripada surat wasiat tanah, lebih berharga daripada surat wasiat harta warisan. Benar, lebih berharga itu, karena ini tentang mempertahankan keimanan dalam hati kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita juga gitu. Nah, ini Imam Ghazali mau ngutip nasihatnya Sayyidina Luqman. Ya, kalau Allah ngutip, maka Sayyidina Imam Ghazali juga ngutip di antara nasihatnya Sayyidina Luqman yang menjadi perhatiannya seorang Al-Imam Al-Ghazali annahu qala, katanya Sayyidina Luqman bilang, ya bunayya. Lagi-lagi nasihatnya selalu berkenaan dengan anaknya. Ya, Sayyidina Luqman ini kalau dilihat-lihat cinta banget sama anaknya ya. Karena wasiatnya sama anak, dan selalu wasiatnya itu tentang kebaikan kepada anak-anaknya. Ya, pengen anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang baik. Apa nasihatnya? La yakunanna diku akyas minka. Jangan sampai, katanya, dik itu apa? Ayam. Jangan sampai ayam jantan lebih pintar daripada kamu, lebih cerdas daripada kamu. Yunadi bil ashar, dia berkokok di waktu sahur, sementara kamu tidur. Jangan sampai ayam lebih pintar dari kamu. Ayam bangunnya pagi, lah kamu merem. Ayam bangunnya pagi, berkokok, berarti kan sudah mulai beraktivitas tuh ayam. Sementara kita mau buka mata aja berarti bukan main. Bahkan udah gak kedengeran suara ayam. Kenapa suara ayam gak kedengeran? Orang suara toa masjid aja gak kedengeran. Iya apa kagak? Iya, kalau dulu Masya Allah, kenapa kita perhatiin, dulu kan ada pertanyaan, nah, dikit-dikit di Indonesia, dikit-dikit musola, dikit-dikit masjid, dikit-dikit orang bikin musola. Iya, dulu yang bikin musola, dia yang makmurin musolanya. Itu yang bangun musola, dia yang makmurin musolanya, dia yang duduk, dia yang sholat, dia yang ngaji, dia yang adzan, kan gitu, dia yang makmurin musola. Orang sekarang bisanya bikin musola, tapi musolanya terbengkalai, gak ada yang makmurin. Orang sekarang repot mau bangun masjid, tapi gak ada yang pikirin masjidnya siapa yang nerusin. Makanya tiba-tiba jadi banyak pasukan cleaner masjid. Lihat gak di sosial media? Pasukan yang ngebersihin masjid. Kita sedih apa kita di antara orang-orang yang merasa takjub hebat sama kerjanya ini orang-orang, pergi ke sana ke sini, bersihin masjid yang kotor, ganti keran yang rusak, bersihin atap masjid yang roboh, kan gitu. Kalau saya malah nontonnya terenyuh. Saya nontonnya malah sedih. Ya Allah, rumah ibadah kita kayak gini. Kalau ada rumah ibadah sampai rumah tempat kamar mandinya lumutan, sampai tempat kamar mandinya itu kotor gitu, kita kan jadi nanya, yang ke masjid berapa banyak, yang ke musola berapa banyak, terus kagak punya kesadaran gitu buat bersihin tempat ibadahnya sendiri. Kita kan jadi malu ngelihatnya. Orang bisa bangun, tapi jadi apa tuh tempat yang dibangun? Ada satu daerah masjidnya bagus, segitu cakepnya, dibangun atapnya rubuh semuanya, kagak ada yang sholat, kagak ada yang azan. Jariahnya gimana? Kan gitu. Orang tua kita dulu bangun segala sepetak, tapi sampai sekarang masih makmur. Sidqun niyah, niatnya benar. Dia pada bangun di waktu-waktu tersebut, dia pada ibadah. Maaf lah yang sekarang yang pada bangun masjid, subuhnya pada di rumah, pada tidur. Gak ada yang makmurin. Kalau orang tua kita dulu, dia bangun masjid, dia bangun tempat ibadah, emang dia yang hidupin tuh masjid. Makanya kalau kita pergi ke Hadramut, kita lihat para salaf kita, orang-orang kaum sholihin, Masjid Imam Segaf masih ada, Masjid Imam Muhdar masih ada, masjidnya Imam Al-Idrus, Abu Bakar Idrus masih ada, masjidnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim masih ada, masjidnya fulan, masjid masih ada. Dia yang bangun, dia yang sholat, dia yang diriin, dia yang hidupin di situ, dia yang jagain, dia yang makmurin. Padahal antara satu masjid dengan masjid yang lain jaraknya dekat-dekat. Masjid Muhdar di sini, toto Masjid Segaf belah sonoan bikin. Toto antara Masjid Segaf sama Masjid Imam Masjid Imamnya Al-Idrus, toto jaraknya cuma jalan kaki dekat. Tapi dua-duanya makmur.
semua masjidnya hidup, semuanya dipakai sholat, semuanya dihidupin. Jadi pertanyaan, kok bisa itu semua terjadi? Sederhana. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena mereka yang bangun, mereka yang mikirin gimana cara ngidupin. Mereka mikirin gimana caranya itu bisa tetap hidup. Subhanallah, tabarakallah. Kita juga belajar. Nah, perkara ini kemarin kan kita belajar tentang keutamaannya menghidupkan waktu malam, yaitu alias qiyamul lail, kan gitu. Nah, ini Imam Ghazali lanjutin, kata Imam Ghazali, jangan sampai ayam tuh kayaknya lebih pandai. Karena emang kalau dipikir-pikir, iya benar juga, malu. Kalau zaman dulu kita masih dengerin ayam bekokok, zaman sekarang nggak ada ayam bekokok. Karena bahkan speaker toa masjid aja diatur, aturannya gitu kan, speaker toa masjid diatur. Sekarang kita punya rumah, kadang-kadang bersebelahan, nggak jarak jauh dari masjid, dari musola, tapi nggak kedengeran azannya karena kita tidur terlalu pules. Kamar kita kedap suara, nggak mau dengar suara apa-apa, sampai azan masjid nggak kedengeran. Suara masjid nggak kedengeran, gimana ayam bekokok? Ayam bekokok biasanya bunyinya jam berapa? Berarti bukan subuh lagi ya. Ayam bekokok itu ngajakin kita tahajud, ngajakin kita qiyamul lail. Itulah kenapa suara ayam bekokok, ayam jantan itu salah satu suara yang dicinta sama Allah. Habbul aswad, katanya beberapa suara yang dicinta sama Allah, suaranya ayam bekokok. Allah senang, kenapa? Karena itu di waktunya orang semua merem, dia nggak denger gitu. Saya ya dulu begitu kita nangkep ini ada hadis yang bunyinya suara yang paling dicinta sama Allah diantaranya ayam bekokok, kita jadi tahu ternyata orang tua kita dulu demen miara ayam. Ini alasannya. Iya. Oh, Masya Allah, orang apa-apa. Jadi dari situ kita paham, diingatkan oleh Sayyidina Luqman kepada anaknya, duhai anakku, jangan sampai suara ayam itu lebih pinter dia daripada kamu, karena dia bekokok di waktu yang semestinya sementara kamu masih tidur. Dia bangun di waktu yang harusnya memang bangun, tapi kamu masih. Laqad hatafat fi junhil laili hamamatun, sebuah syair menyampaikan suara burung berkicau di waktu pagi. Burung apa? Burung merpati. Dia berkicau di waktu pagi, ya, ala fananin wahlin wa inni lanaimun. Di atas ranting burung berkicau, tapi saya masih tidur, nggak tahu apa-apa. Ini jam berapa kalau burung berkicau? Coba beda kan? Kalau burung berkicau jam berapa? Ibu tahu nggak? Nah, burung berkicau udah subuh itu. Burung sana sini kelihatan kan kalau pagi burung tuh, ya pindah dari ranting ke ranting terbang ya. Berarti ini udah. Wa inni lanaimun kadzabtu wa baitillah law kuntu asyidan, aku telah berdusta atas nama Allah, atas nama rumahnya Allah. Kenapa? Kalau saya ngaku selama ini rindu, saya nggak bakal keduluan sama air matanya. Apa? Air matanya merpati. Merpati rindu sama Allah, nunjukin. Burung rindu sama Allah, binatang rindu sama Allah, nunjukin. Lah saya tidur. Berarti saya ini pendusta yang ngaku-ngaku rindu, padahal rindu dari mana? Nggak ada rindunya, ngaku aja rindu. Iya butuh sama Allah, butuh, padahal enggak, tidur. Wah qiyamul lailnya lewat, wah subuhnya siang. Berarti kan gitu. Ya Allah, sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, dalam urusan dunia, atau kita sibuk karena adanya hal di waktu malam, ya, kita mesti ingat waktunya bangun ya bangun. Ntar mau lanjut tidur,
ya, habis isyraq nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kita biarin nih waktu paling berharga diabain sama apa? Sama tidur. Nang tidur itu kelihatan enak tapi merugikan orang yang terus-terusan tidur. Mau kita sedih ngelihat orang ya yang bisanya tidur aja tiap hari. Tiap hari tidur aja. Nah, bangun tidur. Yang bikin sedih anak-anak muda sekarang yang begitu. Anak-anak muda. Mana pagi-paginya? Enggak ada pagi-pagi yang bangun. Yang begitu biya bil miyah 100%. Bukan orang berhasil. Karena kamu mau cari dari orang dunia sampai orang akhirat, yang berhasil gak ada yang tidur di waktu paginya. Waktu pagi mereka beraktivitas, mereka punya kegiatan, mereka punya urusan, mereka punya sesuatu yang dikerjakan. Gak ada yang tidur, gak ada. Pencari nafkah dari pagi sudah keluar. Adapun orang yang menunggu nafkah memang tidur aja di atas kasurnya. Nunggu nafkah. Tapi kalau orang memang dia mencari sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu, apa yang dia lakukan? Dia bangun. Makin dia gigih, makin dia rajin, Allah juga nunjukin makin datang keberkahan dalam hidupnya dia. Rezeki itu sudah ditakdir. Tapi barakah itu tergantung bagaimana kita dalam mengejar kebaikan itu. Ada orang ditakar sama Allah, duitnya memang dapat per bulannya 10 juta. Ada satu orang ditakar. Satu orang yang lagi ditakar juga, udah catatannya dapat 1 bulan 10 juta. Tapi yang dapat 1 bulan 10 juta tanpa barokah, 10 juta nggak jadi apa-apa, yang ada ngap-ngapan kekurangan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi saat ada orang yang dapat 10 juta tetapi dia tunjukin kegigihannya, duha dikerjain, waqiah dibaca, waktu-waktu pagi dia bangun, dia ibadah dan seterusnya, lalu dia minta doa dari berkah dari orang tuanya, dia betul-betul cari nafkah untuk anak istrinya. 10 juta jatah sebulan yang dia dapat itu bisa bangun rumahnya dia, bukan cuma ngasih anak bininya, bisa bangun rumahnya. Masalahnya berarti di angka atau masalah di berkah? Di berkah. Berkah. Burika ummati fi bukuriha, kata Rasulullah SAW, umatku itu diberkahi, dikasih keberkahan sama Allah di paginya. Siapa orang yang paginya masih, jangankan subuh, paginya masih tidur, udah usahanya juga nggak bakal berkah. Pagi nih di waktu krusial, ada seorang ulama ditanya, Beb, kok pagi-pagi ente tidur tapi nyuruh kita jalan kerja. Jadi nih Habib, nih ulama tidur di rumah orang pengusaha, orang bisnis, punya usaha, punya dagangan gitu ya. Habibnya habis wirid, habis fajar gitu ya, kemudian nunggu duha, habis duha dia rebahan, dia bilang sama yang punya rumah, ente jalan deh keluar, ente ngapain di sini? Kata dia bilang, ntar Beb, aneh keluarnya biasanya habis zuhur, kata kita, habis zuhur biasanya. Keluar, ente kan pengusaha, ente kan tukang dagang, ente kan punya toko. Kalau mau cari rezeki pagi-pagi, kata si Habib bilang gitu. Ini orang ceritanya bercanda, bilang sama si Habib, lah ente masih tidur Beb, ente masih rebahan Beb, ente nggak keluar. Habibnya jawab, saya nggak punya toko, kalau saya punya toko saya keluar pagi. Saya nggak punya toko, saya punya toko saya keluar pagi, kata dia bilang. Saya nggak punya dagangan kayak kamu, kita beda profesi. Anak dai, saya pendakwah, kamu pedagang. Keberkahan kita di waktu yang berbeda, kata dia bilang. Saya tidur sebentar, saya banyak hal yang bisa saya kerjain. Barakat sana beda, berkahnya kita beda, jangan ente samain. Tapi kalau kamu pengusaha, kamu pedagang, gum sobahan, bangun pagi. Begitu, bangun pagi jangan tidur. Nah, sementara banyak orang dari kita hari ini nanya-nanya kenapa toko saya sepi, kenapa dagangan saya nggak rame. Ya, bukan penghasilan ya ditolak ukurnya. Allah cabut berkah dari kita. Berkahnya itu loh yang jadi masalah. Berkah. Nah kita tuh mau cari bukan cuma nominal yang banyak, tapi kita kepengen berkah, karena yang namanya berkah
Habbah idza barakal maula talaqi hubub, kata Habib Ali bilang. Satu biji kalau diberkahin sama Allah bisa jadi berbagai macam biji. Jadi macam-macam, banyak, bukan satu, bukan. Orang nanam biji cabai, satu aja, tapi diberkahin sama Allah, tanamannya tumbuh subur jadi pohon cabai. Asalnya dari mana? Biji satu. Iya apa tidak? Orang toge satu dari kacang hijau, taruh, tapi disiram, dirawat bener, tumbuh. Bener, tumbuhnya tuh nggak satu. Pernah nemu satu biji jeruk keluarnya satu daging jeruk gitu. Buah, yang buahnya mungkin nggak ada jeruk yang berbuah, pohonnya cuma satu biji. Enggak, talaqi hubub, buah banyak, satu buahnya itu kalau dibuka berapa biji yang ada. Berarti sebenarnya kalau sesuatu diberkahin sama Allah bisa menghasilkan banyak cabang keberkahan-keberkahan lain. Itu yang dicari. Jatah rezeki segitu, tapi berkah masih diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah. Az'umu anni haimun dzu sababatin. Saya kira saya udah jadi orang yang rindu. Saya kira saya benar sama cintanya saya. Tetapi saya nggak punya air mata yang mengalir, kalah sama air matanya binatang yang mengalir rindu kepada Allah. Ya. Binatang nggak punya akal, tapi dia tahu bagaimana menghamba kepada Allah, karena dia tahu dia makhluknya Allah. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi itu kan punya beberapa piaraan binatangnya. Di antaranya Nabi punya beberapa kuda. Ada satu kudanya Nabi, kalau saya tidak salah namanya Yarfu'. Saya lupa gitu ya, kalau nggak salah Yarfu' namanya. Insya Allah nggak salah, tapi kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Namanya Yarfu'. Kuda ini cinta banget sama Nabi. Sampai waktu Nabi wafat, itu Nabi meninggal dunia, kuda ini hilang akal, ngamuk terus. Nabinya nggak ada, nabinya meninggal. Nah, ini kuda ngamuk terus. Ibu pernah ngeliat kuda ngamuk nggak? Kuda ngamuk terus, nggak ada orang bisa kendaliin dia. Sedih, kelihatan, nangis terus, air matanya ngalir terus. Dia nangis karena dia nggak bisa terima kalau majikannya udah nggak ada. Kita ngelihat ada kucing berdiri di atas kuburan nangisin pemiliknya. Ya, kita ngerasa ya Allah, ini binatang punya alaqah kuat banget sama majikannya gitu. Anjing gitu juga, ada anjing sedih ngelihat majikannya meninggal dunia gitu ya. Ya apalagi Nabi punya piaraan, itu piaraannya Nabi ditinggal sama Nabi, hancurnya hati mereka luar biasa. Sampai Yarfu' ini nggak tahan hidup setelah Nabi wafat, bunuh diri dia. Dia nggak kuat hidup nggak ada Nabi. Untung dia binatang. Kalau manusia gimana? Untung dia binatang. Dia loncat ke sumur, dia bunuh diri. Dia nggak kuat dari saking gilanya. Nggak sanggup pisah dari Nabi Muhammad SAW. Ini binatang punya hati kayak begitu. Makanya kita kalau ngelihat ya Allah ada binatang yang nunjukin bagaimana mengabdi kepada Allah, bagaimana menjadi hambanya Allah, kita sebagai manusia jadi malu. Karena kita nggak punya pengabdian sampai segitunya, padahal kita yang diminta. Kita yang diminta mengabdi, kita yang diminta taat, kita yang dikasih akal, kita yang diminta berpikir. Kalau mau ngelakuin dosa mikir, kalau binatang enggak. Makanya ada seorang ulama, Sayyidina Habib Umar pernah cerita gitu dalam satu nasihatnya. Beliau bilang, ada orang ngelihat anjing, terus kemudian ditanya sama orang yang ngejek atau bercanda sama dia gitu. Orang ulama ditanya, menurut kamu antara kamu sama anjing itu mana yang lebih baik? Itu kan pertanyaan istihza kan? Pertanyaan ngejek kan? Jadi kalau seumpamanya kita jadi orang mau hijrah, mau lurus, mau jadi orang baik, tapi kayaknya dipertanyakan sama orang, diijek, disindir, nggak usah tersinggung.
Emang dari dulu kerjaannya ulama itu emang ketemu sama orang kang nyindir, emang disindir mulu. Ini ulama disindir, ditanya, kira-kira menurut kamu antara anjing sama kamu mana yang lebih baik? Kita kalau ditanya begitu sama orang, itu jawab. Ada orang bandingin kita anjing sama kita. Mungkin kita akan bilang, kamu mengcompare sesuatu yang gak apple to apple. Itu kan gak apple to apple. Masa manusia dibandingin sama anjing? Enggak sepadan dong perbandingannya. Atau kalau mau bandingin manusia sama manusia kayak gitu kan? Tapi enggak, karena memang pertanyaan ini adalah pertanyaan ngejek, maka perbandingannya antara anjing dengan dia. Menurut kamu antara kamu sama anjing mana yang lebih baik? Maka ulama ini bukan jawab pakai hati, perasaan baper atau apa, enggak, dijawab pakai akal. Jawabannya adalah saya sama anjing ini. Kalau seumpamanya nanti di akhirat saya bisa melintasi jembatan sirat dan masuk surga, berarti saya lebih baik daripada anjing ini. Tapi kalau seumpamanya nanti di akhirat saya tidak selamat, saya masuk ke dalam neraka, saya terjatuh pada saat saya melintasi jembatan sirat, maka anjing ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena anjing nanti di akhirat bakal jadi haba mansur, dia bakal jadi debu, kunu turab, kuntu turaba. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, nanti orang-orang di akhirat itu di padang mahsyar nyesal pada saat mereka melihat para binatang dijadikan sama Allah debu. Manusia yang melihat, seandainya aku juga binatang sehingga Allah jadikan aku debu. Dia manusia. Dari saking takutnya kalau dia nanti itu nggak selamat gitu. Dari saking takutnya dia nggak tahu dia lolos atau nggak ke dalam surga dan sebagainya. Alim ini, orang ulama ini begitu ditanya dia jawab pakai akal. Seandainya saya masuk surga, saya selamat lewatin siratal mustaqim, berarti saya lebih baik daripada anjing. Karena anjing ini berarti kan jadi debu, nggak ngerasain surga dia. Tetapi kalau seumpamanya sayanya tidak selamat, sayanya tergelincir, sayanya terjeblos masuk dalam neraka, maka mutlak anjing ini lebih baik karena anjing ini nggak ngerasain disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, gitu. Jadi kita bahkan sama binatang aja dia jadi nunduk. Jangan sombong. Antara kita sama piaraan kita nggak ada yang tahu mana yang lebih baik. Piaraan kita nanti jadi debu, udah pasti. Tapi kita nggak pasti kan jadi debu. Kita manusia yang Allah katakan di dalam Al-Quran, waguduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya. Yani selagi kita manusia, kita bisa jadi antara batu dan bahan bakar itu kan. Manusia yang jadi semakin matangin neraka atau manusia atau yang selamat, kita nggak tahu. Maka jangan pernah ngerasa sombong. Kalau sama binatang sendiri atau binatang yang ada kita nggak boleh ngerasa sombong, apalah lagi sesama kita. Yang mana sesama kita bisa jadi ibu sewaktu-waktu nanti nolongin saya, atau bisa jadi saya sewaktu-waktu nolongin ibu, kita nggak pernah tahu. Atau kita punya teman sewaktu-waktu teman kita nolongin kita, atau kita yang nolongin dia, kita nggak pernah tahu. Itulah Nabi SAW berpesan, ikthiru minal asdiqa, perbanyak kamu punya teman boleh, banyakin kenalan boleh, tapi tujuannya untuk apa punya banyak kenalan? Bukan buat manjakin dosa, bukan buat jadi banyak kongko untuk orang yang bisa kita ajakin berbuat kelalaian dan lain sebagainya. Tapi ikthiru minal asdiqa, disuruh banyakin teman biar apa? Karena teman yang baik bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Teman yang baik bisa jadi selamat. Nah, itu yang kita cari. Banyak teman, hadir majelis ilmu dikenal gitu ya. Enak banget ya Allah. Orang mukmin kalau doa nggak pernah lupa wal muslimina wal muslim wal mu'minina wal fi jami'il jihad. Enak nggak? Orang soleh kalau doain muslimin muslimat semua dibawa. Di mana tempat namanya dibawa. Terus kita baca apa itu namanya? Doa daripada maulid diba apa maulid apa saya lupa. Inna ma'ana ikhwanun mana'ahumul ghadha anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum thawab hadhihi sa'ati wa fadliha. Ya Allah, kami punya teman-teman maulid diba ya.
Maulid tiba. Kami punya teman-teman yang tahun lalu masih ngaji sama kita, tahun lalu masih duduk sama kita, kemarin masih ada sama kita, tapi kali ini mana'ahumul qada wa anil wusuli ila mithlaha. Tapi mereka sekarang terhalang ya Allah, baik mereka wafat atau baik mereka sakit atau baik mereka sedang punya masalah apapun itu gitu. Mana'ahumul qada anil wusuli ila mithlaha. Mereka udah nggak bisa lagi ngaji kayak gini, mereka udah nggak bisa lagi duduk kayak begini. Berarti dia di rumahnya, dia di mana tempat atau mungkin di alam kuburnya. Fala tahrimhum thawab hadhihi sa'ati wa fadhiha. Maka ya Allah jangan haramkan pahala kumpulnya kita hari ini, detik ini, saat ini untuk mereka juga yang ada di sana. Ya Allah. Enak duduk di majelis ilmu, didoain begitu. Coba duduk di majelis kongko. Sebenarnya majelis kongko, arisan, ada arisan doa yang bikin doa arisan. Doa arisan apa? Ya Allah ampuni dosa temanku yang kemarin hadir. Gak ada, nggak pernah nemu riwayatnya kayak gitu. Ya Allah, yang ada arisan cuma mikirin ayo ngocok namanya siapa. Habis ngocok diukur-ukur deh, dapat apa, ngasih apa, nyuguhin apa, yang dapat arisan nyiapin apa. Nggak, maksudnya di antara baiknya dari silaturahmi arisan, mudaratnya juga banyak kan. Tapi majelis ilmu, iya kita nemuin masih ada yang suka nyinggung, masih ada yang suka nyindir, masih ada mungkin yang nggak enak didudukin di sebelahnya. Tapi ada tapinya, banyak kan manfaatnya, ilmunya didapat, doanya didapat, manfaatnya didapat, kemudian apalagi diingatnya selama-lamanya. Kebaikan namanya dibawa selama-lamanya dan terus menerus seperti itu. Dan itulah nikmatnya kita belajar di dalam majelis ilmu. Ayyuhal walad, duhai anakku, Imam Ghazali, khulasatul ilmi an ta'lam anna ta'a wal ibadah mahiyah. Kamu tahu nggak kesimpulan daripada ilmu? Jadi kenapa kita ini disuruh belajar? Kenapa kita ini harus punya ilmu? Dan kamu paham nggak kesimpulan dari punya ilmu kenapa? Maka Imam Ghazali ngingetin anna khulasatul ilm. Jadi kesimpulannya daripada ilmu secara ringkas, hendaknya kamu itu tahu antara taat sama ibadah itu apa. Kita kan selama ini tahu taat. Tapi kita nggak ngerti taat apa, ibadah apa. Antara tunduknya kita sama Allah, antara ketaatan kita sama Allah, sama antara ibadah kita sama Allah. Imam Ghazali mau kamu harus tahu anna ta'a wal ibadah. Taat sama ibadah itu mutaba'atus syari' fil awamir wan nawahi. Yang disebut dengan taat sama ibadah itu adalah mutaba'atus syari', kita itu mengikuti apapun syariat yang datang dari perintah dan dari yang dilarang. Mengikutinya dengan apa? Dengan dengar, dengan hadir doang, asal tahu? Enggak. Tapi yang dimaksud dengan mengetahui itu mutaba'ah di sini bil qaul wal fi'l. Artinya apa? Dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan artinya seseorang akan dianggap dia itu memahami konsepnya taat, konsepnya ibadah jika itu sudah diiringi dengan ucapan dan perbuatan. Ada orang katanya tahu yang namanya konsep ibadah, yang mana namanya taat, tapi dia belum menjalankan. Itu nggak disebut taat. Gimana mau diakui dia sebagai ahli ibadah? Nggak bisa. Gimana mau diakuin sebagai ahli taat? Nggak bisa. Makanya kita kalau ngelihat riwayatnya kaum salihin nunjukin sama kita ibadahnya mereka, zuhudnya mereka, taatnya mereka itu sinkron. Emang itu yang mereka jalani daripada syariat yang Allah berlakukan untuk mereka. Dan ternyata syariat bukan cuma untuk orang soleh, syariat juga untuk kita.
Dan kita nemuin banyak orang yang nunggu dulu, nanti dulu, nanti dulu. Ada orang bilang, kapan kamu pakai jilbab? Nanti deh kalau sudah kerja saya pakai jilbab. Kan gitu. Nanti deh kalau sudah nikah saya baru pakai jilbab. Ini saya bilang ya Bu, ini salah. Salah dalam ucapannya, salah. Sepatutnya kalau kamu benar, ya Allah, aku pakai jilbab hari ini untuk menjalankan taat dan perintah-Mu. Maka datangkan aku pekerjaan karena aku sudah menjalankan perintah-Mu. Itu baru benar. Jangan nantangin Allah, kebalikan. Kapan mau pakai kerudung? Ntar kalau Allah kasih saya kerjaan. Kata Allah, aneh gak mau kasih. Kapan kamu pakai jilbab? Nanti dulu kalau datang jodoh. Insyaallah lama jodohnya nggak datang. Pantas saja nantangin Allah. Bilang nanti kalau kapan mau ini, sama kayak ahlu maksiat bilang kapan kamu mau tobat? Nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah mau mati, nanti kalau saya dia kira kematian perencanaan kali. Iya kan? Yang namanya taat, yang namanya ibadah gitu, itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan dari ucapan dan perbuatan. Ada sesuatu tindakan. Nah kadang-kadang orang tuh begitu. Kenapa kamu kapan mau bener? Tar dulu deh. Masih banyak yang dicari. Iya. Cara nantanginnya salah. Saya bilang sama anak-anak yang ngomong begitu, loh kamu mestinya bilang, ya Allah, hamba tutup aurat dari sekarang, hamba jaga diri hamba dari sekarang, datengin jodoh orang yang baik karena saya udah ngikutin apa yang kau suruh, saya udah ngikutin apa yang kau perintah. Allah malu digituin. Allah bisa datang percepat apa yang mesti datang untuk dia. Kan mestinya kalau mau apa namanya, mau kalau kita bilang ibaratnya mau doa pakai apa namanya ibaratnya pakai ngancem gitu sedikit, boleh nggak Ustazah? Doa pakai ngancem dikit boleh nggak? Al Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar yang ngarang apa Gasidah Sa'duna fid Dunya itu ya, yang bikin Hadrat Sayyidatuna Khadijah. Dulu ceritanya dia punya anak sakit, Habib Muhammad. Kan dia namanya Ahmad bin Muhammad al-Muhdar. Dia punya anak namanya Muhammad al-Muhdar. Di mana? Di Bondowoso. Habib Muhammad al-Muhdar yang di Bondowoso tuh. Nah, itu anaknya Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar. Dulu Habib Muhammad sakit, ceritanya masih kecil. Badannya panas berhari-hari gak turun-turun. Udah dikasih ini, udah dikasih itu, badannya panas gak turun-turun. Habib Ahmad pusing. Aduh, ini anak udah diiniin, diituin, dibawa ke sini nggak sembuh juga, diobatin ini nggak sembuh juga, panas. Dia bingung, namanya orang tua ya, panik. Dia aja orang soleh, bukannya orang soleh. Dia ngomongin, ya Allah, kalau anak aneh nggak turun juga panasnya, aneh mau keluar aja dari akidah dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Aneh mau keluar aja, diancam, turun panasnya langsung. Turun panasnya langsung. Dia ngancam turun. Nah, tapi apa? Itu orang soleh ngomong kayak gitu, perbuatannya bener dulu. Orang sekarang ngancem, perbuatannya boro-boro, nggak punya perbuatan, ngancem-ngancem gitu ya. Iya, saya punya teman datang ke mana, ziarah ke makamnya Syekh Bakar bin Salim. Ziarah ke makamnya Syekh Bakar bin Salim. Aneh pokoknya mau dapat jodoh bin Syekh Abu Bakar, kata dia bilang. Cerita cita-cita, aneh mau dapat jodoh pokoknya bin Syekh Abu Bakar, apapun yang terjadi pokoknya bin Syekh Abu Bakar. Dia bilang, beb, aneh nggak mau keluar dari sini kalau belum dapat jodoh bin Syekh Abu Bakar. Ya ceritanya maksa gitu. Aneh nggak mau pulang kalau belum dapat jodoh bin Syekh Abu Bakar. Maksa sama Tuh Habib ya. Hari itu juga, di situ juga, masih di Magom juga dapat telepon. Ada orang mau lihat ente. Ada orang mau lihat ente, kata dia bilang siapa? Bin Syekh Abu Bakar. Dapat bin Syekh Abu Bakar. Beneran itu, saya nggak bercanda. Nah, pada saat orang mau maksa gitu ya, mau minta sesuatu, dia harus diiringin dulu sama perbuatannya. Perbuatannya apa? Orang pengen, kenapa doa saya nggak dikabul-kabulin Allah? Gimana amalnya?
Gimana perbuatannya, gimana muamalahnya sama Allah Subhanahu wa taala, gimana ketaatannya. Nah, itu semua karena semuanya saling berkaitan. Kullu ma taqul wa taf'al wa tatruk qawluhu wa fi'luhu yakunu biqtida'i syara'. Maka semua apa yang kamu ucap, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tinggalkan dari ucapan maupun dari perbuatan, itu harus sesuai dengan mengikuti syariat. Harus sesuai. Kita berusaha mutabaah, ngikut. Nah, di sini kan dalam mutabaah itu dikasih contoh teladan. Contoh yang paling enak. Emang sifatnya manusia kalau ngikut itu butuh contoh. Makanya Ibu, kenapa sekarang banyak anak-anak yang gampang ngikutin Korea? Iya kan? Gampang ngikutin kaum Yahudi, wan Nasrani. Kenapa? Karena ada pionir, ada contohnya di depan mata mereka. Kayak kita nggak usah bingung. Zaman dulu kok kita nggak kenal Korea-Koreaan, nggak ada contoh, nggak ada TV, dia nggak ada nampil di dalam handphone, nggak ada. Kita nggak tahu itu semua. Beda sama anak sekarang. Emang nggak bisa disalahin, itu yang ditonton sama mereka. Ponselnya memang nontonin mereka itu, lagu, joget, kemudian apa namanya, artis-artis yang bikin mereka seolah-olah histeris, heboh. Akhirnya mereka ngikut kan. Caranya, gayanya, koleksinya, dikoleksi sama mereka semua, kamarnya, ditaruh fotonya, ditaruh apa. Ini mengikut karena contohnya di depan mata. Ada yang bertingkah di depan mata. Kenapa sekarang yang ngikutin Nabi Muhammad makin susah? Karena contohnya makin sedikit. Gimana orang mau mutaba'ah? Gimana orang mau ngikut? Begitu juga dalam meneladani syariat. Kenapa makin sedikit? Karena contohnya makin sedikit. Kita berandai, kita berharap anak-anak kita itu bisa punya akhlak. Awalnya kan gitu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan akhlak kita? Karena dia kan nyontoh dari kita. Antara orang tua sama kita, muamalah sama pasangan, itu kan dilihat sama anak kita. Muamalah kita sama orang itu kan dilihat sama anak kita. Kita habis nerima telepon, kita ngenyek orang, itu kan dilihat sama anak kita. Kita ngatain, musingin kepala nih orang, nelpon, di telepon manis banget. Oh iya gitu. Di teleponnya kita manis banget. Halo, iya sampai ketemu insyaallah ya Allah. Iya kita juga kangen masya Allah. Habis tutup telepon, musingin kepala. Anak kita lihat apa nggak kita begitu? Gimana akhlak yang tercermin? Kan tidak demikian, nggak sama. Kita dulu mau ngatain orang bukan cuma takut sama orang tua kita, karena orang tua kita nggak nunjukin begitu sama kita, makanya kita segan. Orang tua kita bilang sholat jangan telat, emang dianya sholat paling awal. Lah kalau orang tua sekarang sholat udah jam segini, sholat emaknya juga belum gerak. Itu dilihat gimana pembuktiannya, makanya nggak sinkron karena contoh teladannya nggak ada, di rumah pun nggak jadi teladan. Terus tiba-tiba cita-cita pengen punya anak akhlakul karimah, mau punya anak akhlakul karimah nggak bisa. Masih untung dan masih selamat, masih bisa dapetin anak, mungkin mendapatkan contoh-contoh teladan yang baik. Itu saat kamu taruh anak kamu di mana? Pesantren. Karena secara nggak langsung pada saat kita naruh anak kita di pesantren itu kan yang mereka lihat ruang lingkupnya baik. Tolongin. Kasih jalan dulu. Nah, jadi karena kelihatannya makin minim wajar, tapi kalau kadang-kadang kita lihat anak di pesantren, masya Allah, ibunya mah kurang lebih dah akhlaknya, jujur.
Anaknya tapi tiba-tiba prestasinya bagus di pesantren, hafiz Quran, atau mungkin anaknya kemudian juara di kelas dan sebagainya. Kenapa? Dia nggak belajar dari rumah, dan dia nggak dapat contoh dari rumah. Dia dapat contoh dari gurunya, dia dapat contoh dari orang-orang sekitarnya. Dia di pondok dididik, dia ajar, dia mulai dia dibangunin, sholat berjamaah diterapin, anak-anak diajarin. Mana ada ngomong lo gue di pondok, bisa kena tantir, itu bisa kena apa namanya, bisa kena takzir, bisa kena hukum. Ngomong lo gue di pondok gak ada. Paling minim anak ente ngomong di pondok, anak ente. Ngomong lo gue nggak ada. Ngomong lo gue di sekolahan di mana iya. Lo gue misalnya iya, di pondok nggak ada. Ngomong lo gue teindah di takzir iya. Sholat jamaah telat bisa kena sanksi. Kenapa pakai ada sanksi begitu? Ya karena mau menerapkan kedisiplinan. Sama sebetulnya orang-orang yang masuk polisi, yang masuk tentara, yang masuk apa, kan diajarin juga. Kalau seumpamanya mereka nggak bisa bangun pagi, ada hukuman, mereka disuruh push up, mereka disuruh apa, ibu tanya aja saja yang masuk lindam atau yang masuk polisi, nggak mungkin enggak. Mereka punya takzir juga, mereka punya. Kenapa? Karena ada kedisiplinan. Jadi seumpamanya nih, ada pondok yang menerapkan satu aturan, anaknya kalau terlambat pulang kena igab, kena hukuman. Ibu jangan celah-celah tuh pondok, karena tuh pondok lagi ngajarin kedisiplinan. Nah, kalau ibunya nyela gimana anaknya mau disiplin? Betul apa kagak? Iya. Nah, orang-orang kadang pengen apa anaknya dididik, tapi nggak terima dengan cara didiknya orang-orang di pondok dan lain sebagainya. Dalam menerapin syariat butuh contoh. Siapa yang menjalankan syariat? Ini saya kasih contoh. Ibu kemarin kedatangan Hubabah. Biasanya kita kedatangan Habib Umar, kan gitu. Kalau Habib Umar atau Hubabah nyampein satu nasihat, kita tuh akan dengan seksama menyimak, dan kita akan menganggap itu sebagai suatu nasihat yang sangat-sangat berharga. Bahkan kadang-kadang saat nasihat itu disampaikan oleh mereka, Al-Habib ataupun Hubabah atau para tokoh-tokoh ulama lainnya, itu lebih kayak nyantel di kepala kita. Wah, diingat. Ada sebabnya, Bu? Bukan nggak ada sebabnya. Sebabnya itu terjadi karena mereka dalam menyampaikan menyesuaikan perbuatannya, sehingga kata-kata mereka lebih dipercaya oleh kita. Kita lebih nyimak, lebih denger, lebih nyantel di kepala. Kenapa? Karena kita saat ketemu sama orang-orang seperti mereka, hati kita sudah membenarkan bahwa mereka orang alim, mereka orang soleh, karena perilakunya nggak bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi pada saat mereka nyampein sesuatu kecil aja diingat betul. Ada orang duduk sebelah saya ngomong, wah Hubabah kemarin mesen katanya baca Yasin habis subuh tuh bagus gitu. Saya bercandain, perasaan saya udah ngingetin kamu baca subuh, ente gitu giliran giliran Hubabah yang ngomong aja. Beda loh. Ya kan, maksudnya siapa saya, mungkin dikiranya jarang ngelihat saya baca Yasin subuh kali ya gitu. Jadi kan pada saat saya ngomong, Bu baca Yasin habis subuh tuh pahalanya besar, ketemu kebetulan ada orang nyinyir bilang kayak ustadzanya baca aja. Ada orang yang ngomong kayak gitu, karena orang belum menaruh percaya sampai segitunya mungkin sama saya. Tapi kalau untuk kelasnya Habib Umar, kelasnya Hubabah, siapa orang yang nggak percaya? Orang percaya dia ibadah, orang percaya dia ngamalin apa yang dia katakan dan lain sebagainya. Maka nggak ada keraguan, sedikit pun nggak ada keraguan. Itu Habib Umar bilang, Iqra, baca ini, kita percaya, nyantel banget tuh. Wah itu Habib Umar suruh baca katanya setiap ini, itu diingat, ini. Kenapa? Ada pembenaran dari tindakan. Itulah kenapa kalau kita pikir-pikir, Sayyidina Abi Hurairah 2 tahun doang ngikutin Nabi, ada berapa ribu hadis di kepalanya dia. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang membersamai Nabi dalam perang, dalam apa, setiap ada pesan, perbuatan, tingkah laku Nabi, mereka bisa meriwayatkan.
Karena Rasulullah SAW mereka bawa itu kan makanya jadi hadis kan. Itu bentuk dari daya ingat mereka akan perilaku, akan ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Dan kenapa mereka memiliki daya ingat yang seperti itu? Karena mereka mempercayai bahwa yang dilakukan sama Nabi nggak bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Percaya. Mereka naruh percaya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, saat kita itu belajar dengan seorang guru atau apa, kita pun menaruh percaya di dalam hati kita. Yakin bahwa yang menyampaikan itu insya Allah juga menjalankan gitu apa yang disampaikan. Itu justru mempermudah kita dalam ingatan. Kita semakin kuat dalam belajar, beda sama yang nyimak-nyimak aja. Karena di dalam merubah diri kita butuh tokoh, kita butuh panutan. Tanpa itu kita bisa goyang. Nggak punya panutan, hilang sudah. Siapa yang mau ditiru ibaratnya, siapa yang mau dicontoh. Makanya siapa itu petinju yang muslim itu orang Habib Mike Tyson. Habib siapa yang baru-baru ini? Habib ya, si Habib bilang. Ya kan dia Habib itu petinju itu. Dia bilang waktu apa namanya? Orang tanya Islam kepada dia. Dia bilang saya nggak perlu bacain ayat Quran sama orang, nggak perlu repot-repot ngenalin Quran sama orang, karena saya mengenal Quran dari perilaku saya sendiri. Biar orang ngaji Quran nggak harus dari Quran, tapi bisa ngaji dari kita. Yani orang nggak perlu kita terangkan tentang isinya Quran, tapi orang cukup melihat perilaku kita tidak bertentangan dengan Quran. Sehingga kalau ada orang nanya kenapa kamu begini, adama wajadta fil Quran, ini yang Quran ajarin sama kita, ini yang Quran didik kita, ini yang Quran tuntun kita, dan seterusnya begitu. Begitu juga orang nggak perlu lihat Nabi, tapi saat orang lihat ada perilaku dari kita dan ditanya kenapa kamu melakukan ini, hadza ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dulu dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang awam nanya kenapa makan tangannya digini-giniin? Iya. Yang nggak ngerti cuma bilang disuruhnya begitu, karena nggak bisa jawab, nggak punya ilmunya. Akhirnya apa? Membuat orang dia ngelakuin aja nggak tahu yang dilakuin apa. Gimana orang mau percaya? Ada orang makan kata sunnah doang, tapi kitanya nggak dibekalin dengan ilmu tadi kan. Nggak tahu bahwa ternyata makan pakai tangan tuh punya manfaat, ada enzim, ada sesuatu yang baik, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita dan seterusnya. Kita nggak tahu, kita nggak menguasai ilmu itu. Akhirnya membuat orang ragu, enggak kotor jorok jijik Kenapa ada yang jijik? Dari sunnah, karena nggak ada yang nyampein pesannya dengan benar. Andai pesannya disampaikan dengan benar akan beda konteksnya. Gitu. Emangnya makan yang disebut dengan makan itu, emang Nabi gak ajarin cuci tangan dulu? Diajarin sama Nabi cuci tangan dulu. Sunnah cuci tangan dulu, bahkan dijadiin sunnah. Bahkan sampai kata ulama, kalau ada orang yang makan gak cuci tangan, yurithul faqra, itu bisa mewariskan kemiskinan. Tapi kalau orang nyampe ini benar, enggak, sebelum makan kita suruh cuci tangan dulu, jangan main asal comot. Ya wajar aja kotor, pantas saja perutnya sakit, pantas saja jadi bakteri, bahaya dan lain sebagainya. Cuci tangan. Maka yang tersisa adalah hal yang baik, enzim yang baik yang dibutuhkan, yang memang bakterinya adanya di tangan. Enggak nyimpang. Saya kalau dengerin ada salah satu dokter di Mesir namanya Syekh Yasir, siapa namanya gitu. Beliau itu dokter bedah, tapi ngajar kitab di Azhar, ngajar kitab di mana Figi, ngajar kitab-kitab begini. Tapi pada saat dia nyampein nasihat-nasihatnya, dia itu menuntun kita, ngaji tahu kenapa Rasulullah sunahin kita makan pakai tangan. Dikasih tahu sama dia. Oh, makan ternyata bukan cuma sunnahnya aja, ternyata di tangan kita punya bakteri. Ada bakteri yang bagus untuk dimasukin ke dalam tubuh kita, makanya kita disuruh makan pakai tangan. Dan itu sebelumnya harus dicuci tangannya agar nyisahin bakteri yang buruk dibuang. Adapun bakteri yang baik tinggal di tempat.
Begitu. Makan pakai tangan. Oke, selesai makan. Sunnah lagi cuci tangan enggak? Sunnah. Gimana habis makan gak cuci tangan? Sebelum makan aja suruh cuci tangan, begitu ya. Kalau sebelum makan nggak perlu cuci tangan pakai sabun, kata beliau. Oh, kenapa? Karena sabun itu mematikan bakteri semuanya. Sementara kita butuh bakteri lainnya. Ini perut butuh bakteri. Ente minum Yakult, isinya Yakult apa? Allah kasih alami di tangan, ente nggak mau. Dibuat sama orang Yakult diminum, ente minumin bakteri. Kata Allah, anak kasih di tangan gratis, ente beli Yakult. Dikasih sama Allah gratis, kita minumnya Yakult. Sama Allah dikasih di tangan. Iya kan? Berarti butuh bakteri, ada bakteri. Beliau bilang, cuci tangan waktu mau makan gak usah repot pakai sabun. Habis makan mau cuci tangan pakai sabun boleh. Maka dari situ, dengan adanya penjelasan taat dan ibadah yang disesuaikan dengan perbuatan, maka kita ini jauh dari arti menyimpang. Seperti Imam Ghazali memberi contoh, andai ada dari kita yang berpuasa, tapi puasanya di hari Id, puasanya di hari Tasyrik, hukumnya apa? Haram. Kalau dia nggak ngerti, dia akan nganggap apa? Itu kan ibadah puasa. Tapi saat ibadahnya tidak sesuai dengan iktidak, tidak sesuai dengan yang Nabi sudah ajarkan sama kita, tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan pada kita, maka yang ibadah kelihatannya ibadah bisa jadi tidak ibadah. Malah itu bisa jadi bisa jadi dosa. Kita sholat ibadah, tapi sholatnya pakai baju boleh, minjem nggak izin. Minjem mau kena, main pakai aja, nggak izin. Atau pakai baju dari yang haram, maling, ngambil dari rezeki yang salah, beli sesuatu dari hal yang menyimpang dan lain sebagainya. Ini kan haram. Surat tuh ibadah, gambarannya ibadah, tapi dosa. Orang laki ibadah atau pergi hadir taklim pengajian, tapi dia pakainya sutra, dosa apa kagak? Kan udah tahu hukumnya, sutra tuh nggak boleh, gitu loh. Tapi perginya buat taklim, jubah dari sutra, udah jelas-jelas diharamin laki-laki itu pakai sutra. Hatta tujuannya untuk dakwah, hatta tujuan untuk apa? Kalau itu pakaian jelas dilarang, maka jadi dosa. Maka jadi dosa. Kita gitu juga ibaratnya, tujuannya ibadah, mau untuk ibadah, tapi mengelolanya salah. Nggak bisa dianggap ibadah kalau itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan sama kita dan apa yang Rasulullah syariatkan sama kita. Maka dalam mengenali taat ibadah penting itu disesuaikan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Harus disesuaikan dengan ilmu syariat. Gak bisa kita seenaknya, kelihatannya taat ibadah tapi salah. Nauzubillah min dzalik. Seperti ada seorang wanita di zaman Rasul yang saya punya tetangga kerjaannya puasa, kerjaannya qiyamul lail, ibaratnya bangun malam ibadah gitu ya. Tetapi selalu ngeganggu tetangga, mulutnya judes, jutek, nyinyir, jahat sama tetangga. Gimana tuh? Innaha finnar, kata Rasulullah, dia di neraka. Fatadun, dia kayaknya ngerasa ibadah udah benar, udah sholat, udah apa, tapi karena dia tidak belajar kesempurnaan dari ibadah juga penting memperlakukan tetangga dengan baik, maka apa yang dia lakukan gak nguntungin dia sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita belajar. Jadi jangan sampai kita selama ini punya gambaran ibadah tapi nggak ada unsur ketaatan. Itu salah. Ibadah harus diiringi dengan taat, dan taat ada dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita untuk kita bisa menjalankan ketaatan yang disesuaikan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua ibadah kita, nah insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dari semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa?
Baik, masalah mengenakan pakaian hutang lalu dikenakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Untuk baju, kalau untuk baju setahu saya itu tidak menjadi tolak ukur yang gimana. Tapi untuk sholat, nah memang ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa sholat kita nggak keterima kalau seumpamanya masih ada hutang yang dikenakan dari yang kita pakai. Nah jadi saran saya, ibu mau berhutang bajunya nggak apa-apa, ya mau nyicil. Kalau emang nggak mampu silahkan, tapi jangan dipakai untuk. Kalau misalnya mau aman, jangan ngutang, bayar langsung. Kalau rezekinya ada, ya insya Allah. Karena kadang-kadang ngutang-ngutang nggak sadar gitu. Tahu-tahu, masya Allah, tabarakallah, kita nggak sadar, ya ada hutang. Karena ada juga yang ditakutin gini loh bu. Bukan orang yang berhutang amanat bayar utang. Ada kan orang berhutang itu dia konsisten, tiap bulannya dia bayar. Lain cerita, ada orang yang berhutang belaga nggak ngutang. Ini nih yang salah. Ini yang salah kan? Punya utang tapi ngerasa nggak punya utang. Hidupnya dia digunain untuk apa? Dia pakai semua fasilitas apa? Padahal semuanya ngutang. Ini yang ditakutin. Wal ibadahnya dia kalau dia wafat semuanya mu'allaqah, kegantung, nggak ada yang bisa diterima sama Allah satupun sampai utangnya lunas. Mu'adzab fil gabri, di kuburannya aja udah disiksa, apalagi di akhiratnya gitu. Makanya jaga. Tapi kalau kita berhutangnya benar, konsisten, amanat gitu ya, kita bayar sesuai, menyesuaikan. Nah, itu mungkin sebagian ulama pun ada yang menyatakan tidak masalah selagi memang orangnya amanat. Artinya dia bayar di waktunya. Tidak ada istilahnya unsur kesengajaan dalam menunda atau sengaja tidak mau membayar hutang dan lain sebagainya. Nah, itu beda kasus ya, beda kasus. Tapi lebih daripada ini saya tetap menyarankan selagi ibu bisa jangan berhutang. Nah, bayar lunas itu akan jauh lebih baik gitu ya bu. Ya kalaupun mau pilih waktu terpendek. Ngutang pilih waktu terpendek. Oh, pengen beli baju nih, ada baju seragam. Boleh. Pilih waktu terpendek. Jangan paling lama nyarinya. Pas ditagih nanti dulu jangan. Ya, memang kita di zaman sekarang banyak godaannya. Ya, baik. Baru saudara ya baca Fatihah. Ngutangin emas. Bayar emas ya saya. Curang itu kan. Kalau ngutangnya emas atau besok bayarnya duit tuh. Mau ngitung gimahnya apa ya, ngitung gimahnya bayar. Kalau ternyata dia ngutang emas di tahun 2000, berapa zamannya itu? Masa dia mau bayarnya nilai harga emas di 2000 itu enggak ini. Bayarnya sesuai emas tahun 2000. Saya enggak punya emas, punyanya duit. Ya hitung. Atau kemarin berapa gram ngutangnya? Bayar gram sekarang. Ya boleh aja kalau memang kesepakatan kan nilainya tetap disamakan dengan nilai itu ya. Wallahu a'lam. Ya ada Ustaz Aluyah binti Muhammad Bagil atas, kita minta dia baca suratul Fatihah untuk yang lagi kritis, yang sakit, binati syifa, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada beliau dari saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.